Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita bahas. Nah, topik bahasan kita yang pertama yaitu adalah konsep administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menyepakati bahwa konsep administrasi merupakan konsep mengelola dan mengatur sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Lalu kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, wiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan merupakan suatu konsep mengelola, konsep mengatur aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidik, mulai dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan masuk, sampai dengan mereka berhenti atau yang kita sebut dengan pensiun. Nah, melalui proses apa? Melalui proses perencanaan sumber daya manusia yang mulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, dan gaji. Jadi secara singkatnya, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mulai dari masuk hingga berhenti. Lalu timbul pertanyaan, apa sih tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan? Mengapa pendidik dan tenaga kependidikan harus dikelola? Jawabannya adalah pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem sekolah yang terintegrasi di mana pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran efektif dan efisien. Nah, melalui mekanisme pengelolaan yang terintegrasi diharapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena kedua prinsip ini merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan yang keduanya memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pendidik dan tenaga kependidikan harus dikelola agar memiliki motivasi yang sama untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan sangat penting diterapkan di lembaga pendidikan. Nah, lalu kita bahas mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang melalui 3 proses. Yang pertama ada pengadaan, yaitu proses menerima, mengadakan, mencari, dan menemukan calon-calon pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai. Proses yang kedua yaitu adalah proses penempatan. Nah, proses penempatan ini yaitu merupakan proses memposisikan pendidik dan tenaga pendidikan yang baru di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan sehingga terbentuklah the right man and the right place. Dan proses yang terakhir yaitu ada proses orientasi, yaitu proses memperkenalkan pendidik dan tenaga pendidikan yang baru terhadap situasi, kondisi, dan pekerjaannya. Dalam proses pengadaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Lembaga pendidikan harus dapat menganalisis berapa tenaga kerja yang dibutuhkan di lembaga pendidikan tersebut untuk menunjang proses pendidikan berjalan dengan baik. Lembaga pendidikan harus memperhatikan rasio antara peserta didik dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu dilakukanlah proses rekrutmen dengan menganalisis syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan harapan yang ditetapkan di lembaga pendidik. Setelah itu masuk ke tahap seleksi, yaitu menentukan calon pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan tadi. Setelah melalui proses pengadaan tadi, kita masuk ke proses penempatan. Apa sih proses penempatan?
proses penempatan ini yaitu merupakan proses menempatkan pendidik dan tenaga pendidikan yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan, untuk didelegasikan tugas-tugasnya yang seharusnya memang menjadi bagian dari keahlian atau skill mereka. Sehingga tujuan akhir dari penempatan ini adalah the right man in the right place and the right man behind the right job. Setelah ditempatkan di tempat yang tepat, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang baru harus melalui proses selanjutnya, yaitu proses orientasi, yang mana merupakan suatu upaya memperkenalkan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Nah, proses orientasi ini merupakan bentuk penerimaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dengan mengikuti orientasi, mereka bisa menjadi keluarga baru di lembaga pendidikan, karena untuk sampai ke tahap tujuan, siapapun manusianya harus memiliki orientasi yang sama. Nah, dalam bab 4, pasal 14 ayat 1A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan pula bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada pasal 15 dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan profesional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Topik pembahasan kita yang selanjutnya yaitu adalah cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti yaitu pertama ada cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Hak PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalani cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TK/PKN. Nah, cuti yang kedua yaitu ada cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS yang mengalami atau menderita sakit lebih dari 2 hari dan harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Cuti yang selanjutnya yaitu cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang terakhir yaitu ada cuti bersama, yaitu cuti berdasarkan tanggal merah di kalender. Topik bahasan kita yang selanjutnya yaitu ada pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pembinaan dan pengembangan ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis dan konseptual, serta moral keseluruhan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dengan kata lain, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja pendidik dan tenaga kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai evaluasi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian atau evaluasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Semua hak dan kewajiban, semua proses mulai dari diterima sampai selesai itu harus ada evaluasi dan prosesnya. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besarnya persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi menjadi suatu titik perbaikan untuk plan berikutnya, seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Unsur-unsur yang harus dievaluasi yaitu ada kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan kepribadian. Nah, kita masuk ke topik bahasan kita yang terakhir, yaitu adalah peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita tahu bahwa guru merupakan ujung tombak yang tahu proses ada apa, seperti apa, dan bagaimana proses pendidikan itu berjalan langsung. Sehingga masukan-masukan mereka hendaknya membantu sekolah dalam melaksanakan tujuan pendidikan, dan juga dapat membuat dirinya menjadi lebih baik lagi dalam bermasyarakat.
Guru hendaknya juga dapat bekerja sama dalam mendapatkan role yang jelas terkait dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh guru, sehingga mereka tahu persis nanti dinilai seperti apa, bagaimana, dan proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terjadi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.